Saya kasih pantun juga deh, tadi soalnya ada pantun. Kalau rekreasi jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke Leweng Kolot. Nirmako bikin saya bingung, ngakunya remaja tapi udah pada kolot. Itu acara selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarramah Al-Ustaz Haji Amirullah Daud dan dilanjutkan dengan doa kepada Ustaz Amirullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba sukaru alaina bada lillahi da tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba sukaru alaina bada lillahi da sallu ala Muhammad. Marhaba guru kita sama-sama, selamat datang Ustadz Haji Asrafi Muslim, Ketua MUI Kelurahan Binong, mudah-mudahan jadi Kabupaten Binong kalau Pak Juniwan jadi bupatinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf saya duduk di atas ya, izin, karena kalau ceramah diri keenakan ibu bapak, duduk makan, saya diri aja ceramah. Saya kasih pantun juga deh, tadi soalnya ada pantun. Kalau rekreasi jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke Leweng Kolot. Nirmako bikin saya bingung, ngakunya remaja tapi udah pada kolot. Tapi walaupun bagaimana, Masya Allah ya, remaja itu kata Rasulullah, itu kata ulama, subamun an rijalul ghad, pemuda itu akan nerusin perjuangan para orang-orang tua. Sekarang insya Allah masih muda-muda berjuang, insya Allah kedepannya jadi pejuang juga. Maka saya kasih pantun lagi, pakai baju kokoh jangan lupa dalamnya tank top, remako emang top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirallahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Shadaqallahul azim.
wa balagha rasuluhu wa habibu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratunal kiram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita sama-sama Al-Ustadz Haji Asrafi Muslim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan keberkahan, Allah berikan terus istiqamah dalam membimbing kita untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan para ustadz dan ustazah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Para pengurus RT dari 01 sampai 08 beserta pengurus RW 02 Kelurahan Binong, RW 8 ya? Oh, RW 8, RT 2 dari 01 sampai 08 deh semuanya. Saya baru di sini guru ceramah di komplain mulu, belum ngapa-ngapain. Yang saya hormati juga Bapak Sarwanto, Bapak Haji Sarwanto, karena wasilah beliau saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Bapak Haji Juniwan, tim Goes, Majelis Zikir Jamaah dan pengurus Majelis Zikir Ratibul Haddad, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan wabil khusus nih Remako, pemuda yang Masya Allah pada malam hari ngadain maulid, ya mudah-mudahan terus didukung Pak. Kalau udah anak muda kayak begini insya Allah berkah di tempat. Ya, jangan dilarang-larang, biasanya kalau udah anak muda mau bergerak RT-nya, RW-nya bikin pusing. Nah kalau udah anak-anak muda begini bergerak, RT-nya dukung aja udah, ngeluarin duit juga kagak. Dukung aja udah, yang penting berkah. Insya Allah kalau udah ada pengajian, ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada semua kegiatan anak muda yang dukung, insya Allah jalan tuh kegiatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan, khususnya nikmat sehat lahir batin, sehat jasmani maupun rohani. Alhamdulillah, dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga semoga selalu tercurahkan ke junjungan berubah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau yang selalu cinta kepada beliau, yang selalu bersolawat kepada beliau, mengharapkan apapun dari beliau, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat di mana-mana semua saat ini di Indonesia khususnya, alhamdulillah gemerlap peringatan Maulidi Rasul di mana-mana dirayakan. Di Indonesia semakin banyak yang membid'ahkan, semakin banyak yang merayakan. Ini merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nih informasi ini, Saudi Arabia yang dulunya nggak pernah ngadain maulid, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal baru tahun ini membuat libur nasional kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doain mudah-mudahan Saudi sadar dan tobat karena selama ini dia mulu yang ngomong bid'ah. Tapi alhamdulillah sekarang 12 Rabiul Awal Saudi meliburkan seluruh kegiatan termasuk pekerjanya libur di tanggal 12 Rabiul Awal. Tanda yang baik bahwa ini peringatan merupakan warisan dari para ulama kita untuk mengingat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kenikmatan bagi umat, bagi alam semesta. Karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan dan jalan kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak akan pernah alam semesta ini diciptakan kalau bukan karena diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen ngaji aja malam ini, Ustadz izin, Ustadz Asrafi, saya pengen ngaji aja biar kita kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana-mana diadain peringatan Nabi, tapi yang didapetin cuman lucunya doang. Betul Bu? Pulang mah Ustadz ngomong apa yang diinget lucunya aja. Ibu-ibu diingetin, Bu, inget ya taat sama suami. Iya. Pulang mah ngelunjak lagi sama suami. Itu yang repot. Bapaknya disuruh yuk ikutin sunnah Rasul, sholat tahajud, sholat subuhnya jam 8 pagi. Itu sholat subuh namanya sholat subuh murtad. Apa itu sholat subuh murtad? Sholat subuh ngejemur orang udah terbit matahari. Oleh karenanya nih, ayo kita ngaji malam ini, kita kenalin Rasulullah SAW. Kalau saya boleh tanya, Bu, tahu Rasulullah Bu? Tahu. Kenal Rasulullah Bu? Saya mau tanya, lahirnya Rasulullah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Mana ada tahun gajah? Kita diajarin sama guru-guru kita dari dulu tahunnya tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Amul Fil. Dalam sejarah itu disebutnya Amul Fil karena sebelum Rasulullah SAW lahir, 2 bulan atau 3 bulan sebelum Rasulullah lahir, Siti Aminah sedang mengandung, udah gede banget. Ibu udah 9 bulan lebih. Kalau ibu-ibu kalau 9 bulan lebih kan udah susah tidurnya ya. Ibu-ibu tuh susah. Karena memang ibu-ibu luar biasa yang ngerasain hamil dari umur sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Iya, nggak bisa tengkurap. Ibu-ibu hamil juga nggak boleh tiduran telentang. Ibu hamil boleh nggak tidur telentang? Nggak boleh. Masa lagi tiduran nelentang. Susah lah nelentang susah nelentang. 9 bulan 10 hari itu. Nah 3 bulan 2 bulan atau 3 bulan sebelum Rasulullah SAW lahir, datang pasukan dari Palestina yang dibawa sama Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Orang Arab nggak pernah ngelihat gajah. Orang Arab tuh dulu nggak pernah ngelihat gajah, kalau sekarang pernah. Zamannya Rasulullah SAW pengen lahir, nggak ada gajah yang hidup di Mekah. Makan pisang dari mana itu gajah? Maka ketika datang pasukan gajah, semuanya ketakutan. Semua ketakutan, dan salah satu pemimpin Quraisy yang bernama Abdul Muthalib, ini adalah kakek dari Rasulullah SAW. Beliaulah yang bertanggung jawab menjaga Ka'bah. Beliaulah yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan kota Mekah. Maka pada saat itu serangan itu datang dan berhentilah pasukan Abraham di balik bukit Musdalifah. Nah, kalau yang udah pernah haji tahu nih. Ada yang udah pernah haji di sini? Udah, orang saya sebutin tadi, Haji Sarwanto, Haji Juniwan, sebutin. Nah, pernah haji tahu tuh, pernah muabid di Musdalifah. Nah, di belakang bukit itulah pasukan Abraham ngumpul pengen ngancurin Ka'bah. Diambil semua harta orang Mekah, saat itu dibikin takut, termasuk hewan-hewan piaraan, hewan-hewan ternak milik orang Mekah, termasuk milik kakeknya baginda Rasulullah SAW. Diambil ontaknya, kambingnya, semua diambil agar mereka semua takut sama Abraham dan pasukannya, termasuk hewan ternaknya Abdul Muthalib. Ketika Abraham ingin ngancurin, dipanggil pimpinan orang Quraisy, yaitu kakek dari Rasulullah SAW. Ditanya sama Abraham, wahai Abdul Muthalib, ini hartamu sudah aku ambil semua, hewan ternakmu sudah aku ambil semua, semua orang Mekah hartanya sudah aku ambil. Apa tanggapanmu sebagai pimpinan daripada orang Quraisy bahwa hari ini akan kuhancurkan Ka'bah yang berada di Baitullah? Apa jawaban Abdul Muthalib? Wahai Abraham, kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, silakan kau hancurkan Ka'bah, tapi aku mohon pulangin tuh semua harta-hartaku, khususnya hewan-hewan ternakku, pulangin.
Abraham kaget sambil ketawa, begini pemimpin cuman mikirin hartanya doang. Padahal Ka'bah itu merupakan sentral dari kehidupan orang-orang yang ada di kota Mekah, tapi dia cuek. Kira-kira nih kalau ada pemimpin kayak begini, protes gak kita nih? Wah, pemimpin ini mikirin pribadi sendiri. Abraham nanya, kenapa engkau mikirin hartamu wahai Abdul Muthalib? Kenapa engkau gak pikirin tuh Ka'bah yang merupakan sentral dari kehidupan orang Mekah? Apa jawaban Abdul Muthalib? Wahai Abraham, kalau hewan ternak yang kau ambil tuh aku pemiliknya, maka aku bertanggung jawab akan hewan ternak. Tapi Ka'bah itu ada yang punya Allah, biarkan Allah yang mengatur dan menjaga Ka'bah tersebut. Ini jawaban seorang pemimpin tahu bahwa Ka'bah itu milik Allah. Ngapain dijagain? Orang ada yang punya, Allah pasti ngejagain tuh Ka'bah. Ini keimanan. Makanya walaupun nih keluarga Rasul, ada yang bilang bahwa keluarga Rasul tuh nggak ada yang Muslim. Enggak, dari keturunan Rasulullah tuh sampai Nabi Adam itu suci, Pak. Nggak ada yang kafir atau yang mempersekutukan Allah, tuh nggak ada. Bahkan di sejarah itu disebutkan bahwa keluarga Rasulullah SAW itu punya agama yang namanya agama Hanif, agama yang berrujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah, bapaknya Rasulullah, Siti Aminah, itu semuanya tidak ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti layaknya orang Mekah saat itu. Maka berniatlah Abraham untuk menyerang kota Mekah Al-Mukarramah, khususnya ingin menghancurkan Ka'bah. Berjalanlah pasukan gajah tersebut menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Disitulah baru Allah menyelamatkan Ka'bah dan melindungi Ka'bah dengan memerintahkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Itulah sebabnya tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Jadi itu penyebabnya tuh. 2 bulan setelah kejadian itu, ada satu riwayat yang menyatakan 3 bulan setelah kejadian itu, barulah kekasih Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tepatnya hari Senin jam 12 tanggal 12 Rabiul Awal. Waktunya tuh waktu tahajud, waktu sepertiga malam. Maka Rasulullah itu waktu sepertiga malam itu menjadi waktu yang mulia. Kenapa? Karena waktu sepertiga malam itu tempat lahirnya atau waktu yang berkenaan dengan lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah lagi. Orang berubah nih. Kita liatin kapan Rasulullah Hijriah itu dihitung. Nih ngaji aja, kita ngaji ya, biar tahu ulang ada hasilnya. Jadi kalau ditanya kenapa kok Rabiul Awal itu disebut tahun gajah, karena bertepatan dengan penyerangan pasukan Abraham ingin menghancurkan. Biar ada hasilnya nih pulang dari majelis. Saya nggak mau yang lucu-lucu, tapi ada sedikit-sedikit mantar. Yang penting ini dulu nih, ilmu dulu. Saya sharing aja, sharing. Ya. Nah tahunnya itu dibilang sama para ulama mulai diganti. Zaman sekarang udah jangan nyebutin tahun gajah lagi. Rasulullah itu hidup di kota Mekah dakwah berapa tahun? 13 tahun. Rasulullah diangkat jadi nabi di umur 40 tahun. Artinya 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, tambah 40 tahun ketika hijrah Rasulullah SAW umurnya 53 tahun. Barulah dihitung tanggal hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kita robah sekarang. Kalau ditanya kapan lahirnya Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal, 53 tahun sebelum hijrah. Bisa ya? Ingetin nih kalau ditanya kapan Rasulullah lahir, tanggal 12 Rabiul Awal, 53 tahun sebelum hijrah. Kalau di konvensi kemiladiah, ke Masehi, ada yang tahu tanggal berapa? Tadi kan hijriah. Jangan pada buka handphone lagi. Wah, sekarang Google. Ada yang tahu tanggal berapa? Ada yang bilang 20 April, ada yang ngomong 20
April. Kalau saya ngambil karena jumhur banyak yang mengatakan 23, jadi gampang ngapalinnya 2, 3, 4, 5, 7, 1. 2, 3, 4, 5, 7, 1. Tanggal 23 bulan 4 tahun 571 Masehi. Tuh, kita ngingetin tuh. Jadi tahun 571 Masehi. Kira-kira udah ada apa itu di Mekah waktu itu? Ada Indomaret nggak? Indomaret, Alfamaret nggak ada ya? Kendaraan yang paling keren tuh apa ya? Kendaraan yang paling keren zaman itu onta paling keren. Bahkan onta betina itu paling mantep. Makanya Rasulullah itu kalau kemana-mana pakai onta betina warna putih. Rasulullah tuh punya 2 onta betina warna putih, itu buat jalan yang bentuknya kalau lagi delegasi mau ketemu sama orang. Jadi pakai onta betina warna putih dan onta betina warna merah. Itu mahalnya luar biasa. Bahkan dulu itu kalau satu onta betina itu bisa ditukar dengan 7 onta jantan. Zaman dulu. Kalau di konvensi sekarang itu onta betina sama dengan mobil Ferrari, Lamborghini, Ducati. Jadi kalau Rasulullah dakwah itu bawanya Lamborghini, nggak kayak Ustadz Ibinong, saya Ustadz Asropo ini motor. Rasulullah tuh bawanya Lamborghini. Kalau mau perang pakai kuda yang kuda keren. Kalau mau datang ke tetangga baru pakai keledai. Ada parkir di depan rumah beliau tuh ada kendaraan yang keren, kendaraan yang sedang, kendaraan yang biasa. Itu Rasulullah. Onta itu paling bagus tuh zaman. Jadi kita kembali nih, kalau ngomong Rasulullah kembali ke tahun 571. Nggak ada apa-apa itu. ATM nggak ada, ya, Indomaret nggak ada. Mau minum susu juga susu ngambil dari onta, nggak ada yang kemasan. Tahun 571. Nah Rasulullah SAW lahir di malam tanggal 12 Rabiul Awal. Hari itu ketika Rasulullah SAW lahir semuanya bahagia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi seluruh alam semesta. Malam itu cerahnya Masya Allah, kayak malam ini bulan purnama, bulannya kan kalau malam 12 tuh udah mulai gede bulan, dihiasi bintang-bintang. Secara spiritual malam itu tuh malam yang penuh dengan kegembiraan. Malaikat semua gembira, binatang semua bertasbih, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh alam semesta bergembira pada malam hari ini. Sehingga iblis laknatullah pada malam hari itu bingung. Ini malam ini ada apaan? Kok beda sama malam-malam biasa? Suasananya datang ngelihat batu, dengerin batu tasbih, ngedengerin binatang bertasbih, ngedengerin tumbuhan bertasbih kepada Allah. Malaikat bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik. Ada apa nih malam, kata iblis laknatullah. Kemudian iblis nyuruh pasukannya dikumpulin. Ada jin pada kumpul semua. Wahai jin, coba kau naik ke atas, ke alam malakut. Dengerin, nguping aja kira-kira malam ini ada apa. Itu kerjaan jin, Pak. Makanya Bapak pernah ngelihat kan ada ahli nujum ya. Dulu yang namanya ada Mama Loren yang terkenal tuh. Siapa lagi tuh? Tuh bisa tahu nih, ini Pak Haji Juniwan gak cocok nih di tanah nih. Cocoknya di air gitu kan. Kan gitu kan ahli nujum. Sebenarnya dia ngedengerin tuh. Ntar dia datang ke sono nih malam hari ini. Setiap hari tuh malaikat ngomongin kita, Pak. Ustadz Asrofi hari ini datang ke sini, tahuan tuh semua, didengerin. Nah malam itu iblis memerintahkan jin, ayo naik ke atas ke alam malakut, dengerin nih malaikat ngomongin apa nih malam. Ketika nih jin datang ke alam malakut, ternyata pintu langit tertutup sehingga para jin gak bisa nguping apa yang diomongin sama malaikat. Balik lagi ke iblis, bos, mohon maaf bos, semua pintu-pintu langit ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ada apa nih malam? Tahu-tahu Jibril yang punya tugas menghiasi alam semesta turun bolak-balik ketemu sama iblis.
Iblis ini kenal tuh sama Jibril karena memang dulu temennya. Ingat ya, sebelum iblis dilempar itu adalah makhluk paling taat di hadapan Allah sebelum ada manusia, yaitu iblis. Namanya siapa iblis dulu? Azazil. Sebelum iblis dilempar dari surganya Allah, namanya Azazil. Makanya kalau bapak punya anak namain Azazil nggak apa-apa. Azazil itu waktu taatnya nih hamba Allah berupa jin kepada Allah sampai naik derajatnya sama dengan para malaikat, maka Azazil dimasukkan ke dalam surga, tempatnya paling tinggi. Tapi karena dia durhaka kepada perintah Allah, suruh sujud takzim, sujud ihtiram kepada Nabi Adam alaihissalam karena diberikan ilmu, beliau nggak mau nih Azazil, maka dikeluarkan dari surga, namanya berubah jadi iblis. Kalau ngasih nama Azazil boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan kasih nama anak namanya iblis. Repot tuh, panggil Blis. Agak enak ya. Kalau Azazil nggak apa-apa, kenal sama malaikat Jibril, malaikat Mikail, kenal semuanya. Maka ketika turun Jibril ditanya, wahai Jibril, nih ada apa nih malam? Kok semua alam semesta bergembira, dihias sama Allah, semua bertasbih kepada Allah? Jibril mengatakan, wahai iblis laknatullah, pada malam hari ini sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan apa yang dituju oleh Allah, bahwa malam ini akan lahir satu kekasih Allah, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar nama itu kaget iblis, ngumpulin pasukannya, dibilang, setan, ini bukan yang ini setan, maksudnya dipanggilin setan. Nih malam ini udah waktunya nama nabi terakhir turun. Kalau sudah nabi terakhir turun, maka tidak lama lagi akan datang yang namanya akhir zaman, yaitu kiamat. Maka mulai malam ini yuk sama-sama kita berjuang bagaimana caranya menggelingkirkan manusia agar bisa bersama-sama kita di neraka. Makanya setan itu semenjak Rasulullah lahir itu berjuangnya luar biasa. Dulu dia datang ke tempat kita sholat, tempat orang yang puasa, ribetnya luar biasa, pokoknya capeknya luar biasa setan. Tapi semakin dekat dengan akhir zaman, dia agak-agak santai. Kenapa? Karena umat manusia udah mirip kayak setan. Kalau dulu digodain orang puasa, sekarang mah nggak perlu digodain juga udah tergoda. Dulu orang sholat digodain, sekarang mah malah disuruh, jangan salah nih. Coba lihat semaraknya maulid bertambah, Pak. Semaraknya majelis zikir di mana-mana ada. Ibu-ibu ngaji seminggu bisa 3 kali. Ustazanya ngomong maka gak didengar, baca sholawatan aja kerjaan, kadang-kadang nyanyi di masjid. Pulang mau boro-boro didengerin tuh ustazah, yang penting makan pulang. Majelis zikir di mana-mana banyak, Pak. Tapi semua nggak ada nilai di mata Allah karena ada nilai kibria, kesombongan bahwa dirinya merasa besar. Coba ibu perhatiin, orang banyak majelis-majelis di mana-mana, tapi hasilnya nggak mendekatkan diri kita kepada Allah. Saingan satu majelis dengan majelis lain, betul nggak? Masjid ini dibangun, masjid ono dibangun, di mana-mana masjid isinya kagak ada, termasuk Nurul Iman. Tapi saya dapat kabar dari Pak Haji Sarwanto, alhamdulillah saat tadi kalau masjid Nurul Iman mas subuh penuh Ustaz, sampai kagak muat di dalam, di luar semua, yang di dalamnya kagak ada. Itu luar biasa, tuh sengaja sama, emang begitu dah. Emang udah aturan di mana-mana masjid. Coba aja lihat di Binong berapa masjid, berapa musola. Tapi yang sholatnya enggak. Tanya tuh Pak Haji Juniwan di Al Jihad. Di mana-mana majelis ada. Nah, ini memang tugas mereka, iblis itu, untuk menggelingkirkan kita. Maka lahirlah tanggal 12 Rabiul Awal, hiduplah Rasulullah SAW. Pertama kali lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghadiahkan kepada Rasulullah bukan hanya dihadiri oleh beberapa orang, tapi ada perempuan-perempuan mulia yang dihadirkan oleh Allah untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah SAW. Siti Aminah di dalam, ingat tuh, Rasulullah udah nggak punya bapak. Dari beliau umur sekian bulan di dalam perut, kemudian ayahnya meninggal dunia di kota Madinah, yatim dalam perut. Ketika beliau ingin lahir, itu Siti Aminah udah kesakitan. Ada yang ngebantuin Siti Aminah satu, suka ngebantuin, sabar. Kalau orang lahirin kan susah ya Bu ya. Bapak-bapak mah kagak ngerasain, ibu-ibu yang susah. Beneran ngelahirin itu dalam kitab sama rasanya seperti tulang ini dipatahkan sebanyak 60 tulang. Makanya kita tuh harus gak boleh kurang ajar sama yang namanya ibu. Ibu tuh Masya Allah ngerasainnya, Masya Allah luar biasa. Ngelahirin orang itu, ngelahirin bayi itu, ibu-ibu nih, anak muda, bapak-bapak juga gak boleh kurang ajar, harus bakti sama ibu. Ngelahirin itu rasanya tuh seperti tulang kita ini dipatahin sebanyak 60 tulang dipatahin. Bener gak tuh Bu? Sakit. Cuman hebatnya Allah, habis ngelahirin sakitnya begitu luar biasa, dibikin lupa. Lahir 1 tahun, dihamil lagi. Dia lupa sama yang menerima sakit-sakitannya. Habis gimana Ustaz? Enak katanya gitu. Repot kan. Padahal dia tuh bener-bener sakitnya luar biasa, seperti patah 60 tulang. Sama Siti Aminah pun ngerasain rasa yang sama. Begitu luar biasa sakitnya, mulai keringetan, dielapin. Kemudian pada saat ingin melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan, diturunin 2 perempuan suci untuk menyaksikan prosesi kelahiran baginda Rasulullah SAW. Siapa berdua itu? Yang pertama Siti Asiyah. Tahu ibu Siti Asiyah siapa? Istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun tuh ada 32 istrinya Bu. Saya waktu ke Mesir itu baru tahu di Al-Quran disebutin Fir'aun. Fir'aun taunya cuma 1, ternyata ada 2 Fir'aun yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang bermimpi dengan yang ditenggelamkan tuh berbeda. Yang bermimpi itu namanya Ramses I. Kemudian meninggal, Nabi Musa alaihissalam kabur, kemudian naik ke Gunung Tursina, diangkat menjadi nabi, disuruh dakwah lagi datang ke Mesir dengan kalimat yang lain. Nabi Musa tuh badannya seterak Bu. Mau gede, nggak ada yang kayak begini nih badan-badan ya, walaupun goes juga nggak ada. Gede badan maka agak betis yang gede ya. Kalau goes, kalau Nabi Musa tuh kerennya luar biasa. Badannya gede, makanya dosa yang Nabi Musa tuh 1. Ketika pengawal dalam mimpi juga tuh, kalau pengawal ada yang ditempeleng 1, mati oleh orang tersebut, dialah yang akan membunuh Fir'aun. Maka Nabi Musa bertikai dengan salah satu pengawal Fir'aun, kena tempeleng, mati langsung. Israel coba-coba main ke Nabi Musa, nanya kapan mau dicabut, ditonjok Israel ditonjok, blok, buta mata. Kalau kita datang Israel gimana? Jangan nama anak Israel aja kita takut. Ada di sini di Pinong di RT 2 yang namanya Israel. Coba datang ke rumah Pak Sarwanto, Assalamualaikum, siapa? Israel. Waduh kacau. Baru nama doang tuh. Ini ditonjok langsung buta. Gede badan Nabi Musa alaihissalam. Kalau andai kata cuman berantem sama Fir'aun bisa diinjek-injek. Tapi apa kata Allah? Dakwahin Fir'aun dengan layin, dengan lemah badannya besar. Nah, itu punya istri Fir'aun, ada Ramses I yang mimpi. Nah, yang kedua lagi baru Ramses II yang mati ditenggelamkan. Jadi ada 2 tuh dalam Al-Quran disebutkan Fir'aun. Fir'aun itu nama raja, sebutannya Fir'aun, tapi namanya beda-beda. Dan itu raja paling adil, paling makmur di Mesir. Dari Ramses 1, dari Raja Fir'aun 1 sampai Fir'aun 4 itu luar biasa. Pas masuk Ramses II, barulah dia mempersekutukan Allah, dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Biar tahu sejarahnya tuh, makanya datang ke Mesir. Boro-boro ke Mesir, umroh aja susah. Jadi datang biar tahu, yang ngelihat, ini dia Fir'aun, ini dia nih yang ini semua dimumiin.
karena memang nggak ditenggelamin. Yang satu nggak pakai borak, nggak pakai apa segala macam, tapi tetap bisa ada. Ngelihat tuh kita muminya, matinya jelek banget mukanya. Nggak tahu kalau itu hidup, waktu mati jelek banget, tempatnya gede, waktu hidupnya jelek banget. Namanya Ramses II, istrinya 32. Salah satu istrinya yang bernama Siti Asia. Siti Asia tuh nggak punya anak, mandul. Dari 32 istri cuman satu yang nggak punya anak, namanya Siti Asia. Nah, mimpi nih Ramses I, nih istrinya Ramses I, sedangkan Ramses II tuh temennya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika mimpi bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menentangmu wahai Fir'aun, maka Fir'aun ketika bangun, dia bikin pengumuman, siapapun yang lahir anak laki-laki bunuh. Maka semua di Mesir itu kalau lahir laki-laki dibunuh sama Fir'aun, kecuali ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, dilihat anaknya yang begitu luar biasa, takut nih anak dibunuh, belum dikasih nama, ditaruh di keranjang, dianyutin di sungai Nil. Jalan tuh Nabi Musa goyang-goyang naik di sungai Nil. Siti Asia sering banget duduk di sungai Nil pinggiran sama pengawal-pengawalnya. Pas ngelihat ada keranjang, dilihat, wah ada keranjang. Pas dibuka nggak taunya anak laki-laki. Karena yang bawa Siti Asia ke Fir'aun bilang, ya Fir'aun, wahai suamiku, aku nih mandul, nggak bisa punya anak. Nih saya nemu anak luar biasa, gantengnya, kerennya, saya ambil ya buat anak saya. Karena nih istri nggak punya anak, maka mama Fir'aun dibolehin, ya udah rawat. Dikasih nama, namanya Musa. Tahu arti Musa? Itu bahasa Ibrani. Mu artinya anak, sa artinya air. Son of water kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Banyu. Jadi namanya Musa, anak air. Dirawat, masih bayi, kelihatan luar biasa hebat. Mimpi lagi Ramses I bahwa yang membunuhmu adalah laki-laki yang ada di dalam kerajaanmu yang mengambil kenikmatan. Maka dites semua anak laki-laki anaknya Ramses I, ayo dikasih bara sama susu. Kalau yang milih susu, ini pasti yang ngebunuh saya nanti ke depan hari. Ternyata Nabi Musa ngambil bara, langsung digigit, maka lidahnya potong. Nabi Musa tuh nggak ada lidahnya, putus, cadel. Maka ketika dakwah harus ada penerjemah yang bernama Nabi Harun. Yang ngerti Nabi Harun doang, badannya besar. Nah, Siti Asia dihadirkan oleh Allah untuk menyaksikan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Siti Maryam, ibunya dari Nabi Isa alaihissalam, dihadirkan juga untuk menghadirkan atau menyaksikan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam ini ibu dari seseorang yang disebut dengan Al-Masih, penyelamat, yang bernama Nabi Isa alaihissalam, atau orang Indonesia nyebutnya Yesus. Jangan itu tuh, jangan kemudian sama Yesus benci. Oh, Yesus itu Nabi Isa. Cuman kita mah tetap nganggap beliau sebagai nabi. Ada orang yang nganggap dia sebagai Tuhan, itu yang salah. Nabi Isa, Maryam punya bapak namanya Imron. Ada Imron di sini? Imron banyak. Ada Imron, tapi bukan Ali Imron yang dijelaskan dalam surah. Ada namanya Imron. Imron ini masuk ulama, para ulama berikhtilaf. Ada yang menyatakan Imron ini nabi, ada yang menyatakan Imron ini termasuk tingkatannya salih. Punya istri Imron namanya Hanna. Bukan ngaji ya, pulang harus tahu tuh. Jadi kalau punya anak namanya Hanna, itu istri dari Imron. Hanna hamil, Imron meninggal dunia, sama tuh prosesnya. Jadi Maryam itu di dalam perut sudah yatim. Sebelum lahir Hanna bilang sama Allah, ya Allah, andai kata ini anak lahir dan kebetulan laki-laki, akan kuwakafkan anak ini di Masjidil Aqsa.
Zaman itu masih agamanya ngikutin agamanya Nabi Musa masih pakai kitabnya Taurat. Imron katakan kepada seluruh Bani Israel pada saat itu yang berada di Palestina, bahwa dari keturunanku akan lahir seorang yang bernama Al-Masih, dialah yang akan menyelamatkan manusia. Diumumin. Saat itu pendeta-pendeta di dalam Masjidil Aqsa, guru-guru itu kong kali kong sama pemerintah, banyak yang korupsi. Ketika dengar akan datang Al-Masih, takut semua ini. Waduh, kalau andai kata datang Al-Masih, nggak bisa lagi kita kong kali kong sama pemerintah, nggak bisa lagi kita korupsi dan segala macam, ini bahaya. Wah, luar biasa, pokoknya takutnya luar biasa. Maka Maryam akhirnya hamil, Hannah hamil, dan lahirlah ternyata yang keluar bukan laki-laki, yaitu perempuan. Disebut namanya, dikasih namanya Maryam. Nah, dari Maryam ini panjang nih ceritanya, sampai beliau hamil tanpa disentuh laki-laki, kemudian balik ke kota Palestina dan lahirlah satu anak yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Dihadirkan oleh Allah nih dua perempuan, Siti Asia dan Siti Maryam. Ada 3 wanita suci di muka bumi ini. Yang terakhir adalah anak dari Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra. 3-tiganya nggak pernah haid seumur hidup. Bayangin tuh, emang kayak ibu-ibu di RT 2, seminggu haid, 2 minggu haid, bikin pusing bapaknya ya. Kalau di sono maka agak itu 3 manusia, 3 perempuan dihadirkan. Lahirlah Rasulullah SAW, luar biasa nikmatnya, terangnya luar biasa, sehingga pada saat itu membuat apapun persekutuan Allah hancur, termasuk orang-orang Majusi yang selalu menyembah api pada malam hari itu. Apinya padam karena lahirnya baginda Rasulullah SAW. Lahir Rasulullah, hidup bersama para sahabat, dibawa sama Siti Aminah, disusuin pertama. Habis itu dibawa sama Siti Aminah ke rumah. Datanglah satu yang nyusuin. Zaman dulu tuh, zamannya Rasulullah tuh nggak ada ibu nyusuin. Susuannya tuh datang orang lain dari kampung, nawarin. Orang kota tuh biasanya makannya yang instan kayak sekarang ya. Ibu kan makannya McD, KFC, itu kan jelek tuh. Kalau orang kampung makannya sayur katuk, ya kan, sayur bayam, tuh bagus air susunya. Sama orang dulu juga begitu. Nah, Rasulullah SAW didatengin sama seseorang, Suwaibah namanya. Diminumin air susu, ternyata nggak cocok sama Siti Aminah. Maka Siti Aminah minta, ya Allah datengin orang yang bisa menyusui Rasulullah SAW, yang menyusui Muhammad. Diberi nama tuh, namanya Muhammad sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ingat Pak, nama Muhammad itu nggak pernah ada sebelum Rasulullah SAW lahir. Ingat tuh ya, nama Muhammad tuh satu-satunya nama. Datang nama Muhammad itu setelah Nabi kita lahir, baru ada nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Manusia yang terpuji. Makanya nggak ada sahabat Rasulullah yang namanya Muhammad. Ada nggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada yang namanya Muhammad, nggak ada. Karena orang dulu nggak ada yang tahu namanya Muhammad. Itu tandanya Allah tuh Subhanahu Wa Taala ngatur namanya Rasulullah tuh agar nggak bisa dihina sama siapapun, termasuk orang-orang kafir. Mau ngehina Muhammad susah, orang namanya aja Muhammad dihina, udah orang yang terpuji, nggak bisa dihina. Dikasih nama Muhammad, disusuin lah, datang nungguin siapa ini kira-kira yang bisa nyusuin. Tahu-tahu ada yang namanya Halimatus Sa'diyah. Beliau ini orang yang nyusuin di kota Mekah, keliling kampung, Assalamualaikum, punya anak enggak? Beliau juga punya anak 1, digendong di belakang. Nah, kalau ibu pengen datang ke orang yang digendong di belakang Halimatus Sa'diyah, ayo datang ke Turki. Jadi ada kuburannya di Turki itu, salah satu anak dari Halimatus Sa'diyah yang sama-sama disusui dalam satu ibu, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jalan muter Halimatus Sa'diyah, ketokin pintu, Pak mau disusuin kan ibu? Nggak ada yang mau. Akhirnya apa yang dibawa oleh beliau habis semuanya, sehingga beliau datang ke pasar ingin jual ontaknya. Tahu-tahu pengen dijual, ontaknya berontak lari. Diuber sama Halimah, masuklah ke rumah Siti Aminah. Duduk aja tuh ontak nggak mau diri, sama Halimah ditarikin. Ayo
kamu mau saya jual, saya udah nggak punya duit lagi, ayo jalan-jalan. Nggak mau tuh, onta diam aja. Aminah yang di dalam ngedengar ada orang di luar keluar, dilihat seorang perempuan lagi narik-narik onta. Dibilang ini, masuk dulu, ayo masuk dulu. Masuk, makan dulu, disiapin makan, disiapin minum sambil gendongin anak. Ketika lagi makan ngedengar suara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nangis saja Rasulullah. Dilihat sama Halimah, Masya Allah, indahnya luar biasa ini manusia satu. Izin Halimah itu saja, boleh nggak saya susui? Kata Aminah, coba kamu susui. Sambil senyum, Aminah ngelihat nih kayaknya orang yang dikirim sama Allah. Diangkat Rasulullah SAW, disusuin. Ibu-ibu kalau nyusuin anak sebelah kiri, sebelah kanan. Mohon maaf nih Pak, saya bapak kan gak akan nyusuin. Kalau ibu-ibu mah nyusuin. Kalau bayi nyusuin, bapak nyusuin mah bukannya pada ketawa atau senyum atau berhenti nangis, malah ngelepein kalau bapaknya enggak gitu. Oh, ibu-ibu kira-kira kalau nyusuin anak di kiri apa di kanan? Wah, kalau yang paling banyak di kiri, di kanan bohong. Orang sebelah beda bentuknya. Karena yang sebelah kiri, biasanya sebelah kiri digendong sebelah kiri, karena emang gampang. Masa lupa sih Bu ngendongin bayi, kan biasanya sebelah kiri kan, bener? Kalau udah ini baru ke sebelah kanan. Nah Rasulullah SAW juga sama Halimah Susadia, diangkat kemudian ditaruh di sebelah kiri, disusuin sama Halimah Susadia. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diminum nggak susunya? Enggak. Nggak mau Rasulullah, dilepein lagi, seakan-akan ngomong, wahai ibuku, ini susu bukan punya saya, punya anakmu, masih baik. Maka dipindahin sama Halimah Sa'diyah ke sebelah kanan, barulah Rasulullah menyusu dari yang sebelah kanan. Tuh masih baik, Rasulullah nggak mau ngambil hak orang lain. Ini ada kiai yang ngomong Rasulullah kecil-kecil, kalau andai kata kecil di Indonesia, Rasulullah paling nyolong-nyolong juga tuh jambu. Pernah dengar gak tuh? Orang nyusu aja beliau kagak mau, dipindahin ke sebelah kanan. Ketika melihat Halimah Sa'diyah nyusuin Rasulullah, Aminah langsung ngomong. Kemudian Rasulullah senang. Dibilanglah, wahai Halimah, bawalah anakku ini, didiklah anakku ini, susui dia sampai kau bisa membesarkan dia. Maka dibawa dengan kegembiraan yang luar biasa. Ingat, datangnya Halimah Sa'diyah itu bukan sekonyong-konyong. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimah Sa'diyah ini bukan orang sembarangan, Pak. Maka dibawa Rasulullah ke kampungnya. Dididik sama Halimah Sa'diyah umur 2 bulan, 3 bulan. Diajarin kejujuran, diajarin tentang amanah. Makanya Rasulullah itu Masya Allah akhlaknya. Maka akhlak yang pertama kali yang mengajarkan Rasulullah, ingat, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah buat anak nomor 1. Maka kalau anak ingin sukses, ibunya itu yang pertama yang ngedidik. Kalau anak bandel, ya jangan salahin bapaknya, ibunya yang bandel. Maka tuh ibu jadi tanggung jawab tuh, al-madrasatul ula tuh ibu. Maka Rasulullah dididik sama Halimah Sa'diyah. Maka akhlaknya luar biasa, kejujurannya luar biasa. Umur 2 tahun sampai disapi, selesai dipulangin sama Aminah. Wahai Aminah, nih anak udah nggak aku susuin lagi, aku pulangin. Walaupun dalam keadaan sedih, karena karena Halimah Sa'diyah itu seneng banget ngerawat Rasulullah SAW. Ketika diambil sama Aminah, pulang Halimah Sa'diyah, sampai di rumah kepikiran Muhammad. Akhirnya balik lagi. Minta lagi, ya Aminah, boleh nggak aku bawa ngedidik lagi nih anaknya? Akhir sama Aminah dikasih lagi. Ya udah didik, dibawa lagi sampai umur 6 tahun. Di umur 6 tahun lagi main-main nih Rasulullah sama teman-temannya. Tahu-tahu datang 2 malaikat kepada Rasulullah SAW dalam permainan Rasul. Tahu-tahu dibedah Rasulullah SAW, dibelah dadanya. Ingat, Nabi Muhammad dari kecil itu udah suci hatinya. Dibelah dadanya, diambil kalbunya, kemudian ditambahkan kesucian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaruh lagi, kemudian ditutup. Itu operasi itu, Pak. Dilihat sama teman-temannya ngadu semua ke Halimah Sa'diyah. Wal ummi Halimah Sa'diyah, tadi saya lihat 2 orang ada yang ngebelah dadanya Muhammad, diambil hatinya,
kemudian dibersihin pakai air zam-zam dan segala macam, kemudian ditaruh lagi. Siti Halimah itu saja bilang, waduh, Muhammad bisa mati. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ditanya sama Halimah, wahai Muhammad, benar apa yang diceritakan oleh teman-teman? Benar wahai ibu, tadi ada datang 2 orang ngebelah dada saya, namanya anak kecil umur 6 tahun, ngomongnya jujur, dibelah. Makanya bapak-bapak tuh kalau bawa anak-anak jangan deh kalau mau ngapa-ngapain, soalnya jujur anak kecil mah. Ya kalau mau ini ngumpet-ngumpet, bawa anak kan dia bilang emaknya. Nah ibu sama tuh dibelah, diambil. Bilanglah kayak begitu Nabi Muhammad kepada Halimah, Halimah ngerasa ketakutan. Akhirnya dipulangin kepada Siti Aminah. Ini anakmu punya keajaiban dan punya keistimewaan yang luar biasa. Maka dibawa sama Siti Aminah, datang, udah kenal nih baru Rasulullah. Ketika dipulangin 2 tahun, Rasulullah nggak tahu mana ibunya. Tapi umur 6 tahun mulai tahu, oh ini ibu kandungku, sedangkan ini adalah ibu susuan. Maka kenal dan bahagialah Rasulullah SAW bertemu dengan Siti Aminah. 2 bulan bersama Siti Aminah ngajak Rasul, wahai Muhammad, yuk kita ziarah ke bapakmu. Dulu sebelum kau lahir, bapakmu sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Yasrib, di kota Madinah. Dibawa umur 2 bulan, baru 2 bulan sama Aminah dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, habis ziarah, pulang sampai di Abwah, tahu-tahu Siti Aminah sakit keras dan meninggal dunia di saat itu. Coba ibu bisa bayangin gak gimana rasanya Rasulullah SAW lahir tidak punya ayah, ketika sudah lahir tidak hidup dengan ibu kandungnya, kemudian baru umur 6 tahun mengetahui itu ibu kandungnya, Allah panggil ibu kandung. Ada pesan apa yang Allah sampaikan? Muhammad, kau harus kuat karena perjuanganmu di kedepan hari akan mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa. Sudah ditempah dari umur kecil, maka ketika sudah selesai semuanya, meninggal dunia dan Rasulullah sendiri yang menggali kuburannya, baru ketemu 2 bulan. Rasanya gimana tuh kita? Kalau kita punya orang tua kita nggak ada, lahir nggak punya bapak, baru ketemu sama ibu 2 bulan dan mengenal ibu, kemudian meninggal dunia, kita belum tentu kuat. Tapi Rasulullah udah ditempah kayak seperti itu. Pulang ke kota Mekah dalam keadaan sedih. Abdul Muthalib melihat cucunya, tapi Aminah nggak ada di sampingnya. Ditanya di mana Aminah? Aminah meninggal dunia. Menangis yang luar biasa itu Abdul Muthalib, dipeluk. Kemudian berkatalah Abdul Muthalib, wahai Muhammad, walaupun kau tidak punya ibu dan bapak, tapi aku akan menjadi orang tua. Dididik sama Abdul Muthalib, sambil dekat dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ingat, Abdul Muthalib itu pemimpin kota Mekah, Pak. Bangsawan dari garis bangsawan, yaitu Bani Hashim. Itu ditakutin, bahkan kunci Ka'bah itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Sehingga ketika Rasulullah SAW hidup, remaja sampai beliau nih kayak orang-orang yang ada di Remako nih, masih kayak begini, cuman gak kolot. Kalau Rasulullah mau gak kolot, keren. Rasulullah keren, bangsawan. Beliau dididik, kemudian diajarin bagaimana caranya berniaga. Umur 20 tahun Rasulullah udah hebatnya luar biasa, punya perusahaan, Pak. Semua orang-orang yang nitipin hewan ternaknya tuh ke Rasulullah SAW. Bahkan Bani Hashim itu dikenal sebagai tempat yang aman untuk menyimpan harta. Nabi kita Muhammad SAW itu jadi tempat penitipan uang orang-orang Mekah pada saat itu. Kalau kita bicara tahun 571, tahun 600-an, kira-kira udah ada bank belum? BCA, Mandiri, BRI, kagak ada. Justru Rasulullah yang jadi tempat penyimpanan uang orang-orang Mekah. Bahkan ketika ada salah ya Allah, siapa namanya beliau, saya lupa. Ya pokoknya ada sahabat Rasulullah SAW. Ketika satu saat beliau ingin berniaga ke negeri Syam, beliau nggak punya uang. Dia datang kepada Rasulullah bawa batangan emas. Dia ngomong sama Muhammad, ya Muhammad, ini aku punya emas, aku mau berniaga ke Amr bin As. Saya mau berniaga ke negeri Syam. Ini pegang emasnya, saya pakai uang titipan orang Mekah.
nanti pulang dari berniaga saya tebus lagi nih emas dengan apa yang uang saya titipin. Apa itu namanya? Penggadaian. Rasulullah tuh kepala penggadaian duluan pertama tuh Rasulullah. Dikasih sama Rasulullah, emasnya ditaruh. Jalan Abdurrah bin As berniaga, pulang balikin lagi. Karena aman, nggak akan pernah ada orang yang mau ngerampok rumah Bani Hashim. Ditahan sama Rasulullah SAW, terus berniaga. Ada namanya Darun Nadwa. Kalau di Madinah namanya Darul Arqam, ini namanya DPR Pak. Jadi Darul Nadwa itu kumpulan petinggi-petinggi orang Quraisy untuk menentukan hukum yang berlaku di kota Mekah. DPR ya, menentukan undang-undang kalau kayak gitu. Nah Rasulullah SAW umur 20 tahun, 21 tahun udah menjadi anggota Darun Nadwa. Orang paling muda yang berada di Darun Nadwa itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bisa menentukan sesuatu kebijakan. Yang lainnya tua-tua tuh, ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab, tua-tua. Nah sedangkan teman-teman Rasulullah seperti Umar bin Al-Khattab itu nggak bisa masuk Darun Nadwa. Tapi Rasulullah SAW di umur 20 tahun sudah masuk ke Darun Nadwa. Makanya di umur 25 tahun beliau tuh luar biasa kayanya. Makanya wajar kalau ketika Rasulullah SAW itu dilirik sama perempuan yang punya kekayaan melebihi kekayaan siapapun yang berada di kota Mekah, yang bernama Khadijatil Kubra. Ini biar ngaji nih, saya ceramah, pokoknya bukan ceramah yang pokoknya ngaji aja sejarah Rasul, biar tahu. Khadijatil Kubra. Beliau ini perempuan paling kaya karena 3/4 dari harta kota Mekah itu milik Khadijatil Kubra. Investasinya banyak. Kalau andai kata Khadijah cabut investasi pindah ke kota lain, bangkrut tuh kota Mekah. Nikah udah 2 kali cerai, akhirnya ditinggal meninggal. 2 kali, 1 lagi belum nih, udah 2 kali jadi janda. Ada nggak di sini yang 2 kali jadi janda? Nggak ada ya. Kalau ini Khadijah ini 2 kali jadi janda, tapi kayaknya luar biasa. Semua orang Mekah pengen ngawinin Khadijah, tapi Khadijah nggak pernah tergiur sama laki-laki yang ada di kota Mekah. Sampai akhirnya Khadijah melihat kepada Rasulullah SAW, naksir. Dan Rasulullah tuh nggak pernah sama perempuan. Jangan lupa nih, waktu di zaman itu perempuan tuh nggak ada harganya itu. Ya perempuan, orang punya anak perempuan tuh ruginya luar biasa. Makanya Umar bin Khattab tuh salah satu dosanya itu mengubur anaknya hidup ketika lahir. Karena siapapun bisa ngambil. Saya baca sejarah Abdurrahman bin Auf itu punya istri 34. Ada sahabat yang punya istri sampai 40, 30 istrinya. Makanya jangan kaget, sekarang baru pengen laki kawin aja udah marah-marah ya. Orang dulu tuh kacau tuh. Makanya Islam datang itu untuk merapikan urusan poligami. Nggak boleh lebih dari 4. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup kata Allah fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau nggak sanggup berbuat adil cukup 1. Jangan dijadiin dalil sunnah melulu. Terus sunnah nih sunnah, nggak ada. Rasulullah nggak ada sunnah nikah 2, nikah 3 tuh nggak ada. Itu perintah Allah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang nih Bu, ngikutin sunnah, nggak ada sunnah Rasulullah nikah 2, 3, 4. Tapi nikah itu sunnah Rasulullah. Ingat tuh bapak-bapak, hati-hati nih ya. Nikah 2, 3, 4 itu bukan sunnah Rasulullah. Tapi nikah pertama, pokoknya menikah itu baru sunnah Rasulullah SAW. Nikah 2, 3, 4 itu perintah Allah. Tapi ingat ujungnya, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa berbuat adil, jangan coba-coba nikah 2, 3, 4, 1 aja cukup. Nah kalau Rasulullah enggak tuh, Rasulullah nggak ada sunnah Rasulullah nikah 2, 3, 4. Ntar saya jelasin biar bapak tahu. Jadi jangan dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Sunnah Rasulullah itu sholat tahajud sampai bengkak-bengkak Pak. Itu sunnah Rasul. Sholat tahajudnya sampai bengkak. Itu sunnah Rasul lakuin. Giliran kawin aja sunnah, giliran sholat ogah. Sedekahnya Rasulullah tuh habis duitnya, hartanya di jalan Allah. Ini mah kagak, ngumpulin duit aja mah harta. Itu bukan sunnah Rasul. Puasanya Senin Kemis, itu sunnah Rasul. Jangan kawin aja dibilang sunnah nggak ada. Nanti saya jelasin. Nah ketika Rasulullah SAW dilirik sama Khadijah, nggak ada harganya tuh perempuan.
Sama sekali nggak ada harganya. Tapi Khadijah jadi rebutan dari para sahabat. Ngelirik, ngomonglah sama Abu Thalib, wahai paman Rasulullah, paman Muhammad, sampaikan ke Muhammad, aku naksir nih sama Muhammad. Kenapa kok bisa naksir sama Rasulullah? Karena Khadijah melihat Rasulullah punya kapasitas kecerdasan yang luar biasa dalam berniaga. Rasulullah punya kecerdasan yang luar biasa dalam memimpin. Rasulullah masih muda, udah menjadi orang terpandang di kota Mekah. Bisa masuk ke Darun Nadwa. Punya kemampuan memimpin, punya kemampuan berniaga yang tidak ada bandingannya dengan orang-orang lain yang berada di kota Mekah. Maka disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Thalib. Diterima sama Rasulullah. Kalau begitu saya menurut apa yang diperintahkan oleh engkau, yuk kita lamar Khadijah. Datang Rasulullah ngelamar Khadijah, kemudian menikah. Dan ketika menikah tidak ada yang bisa meniru Rasulullah sampai yaumil kiamat. Ingat, perempuan gak ada harga. Tapi saat Rasulullah menikahi Khadijah, mengangkat derajat perempuan sehingga perempuan pada saat itu menjadi punya harkat dan martabat. Rasulullah menikahi Khadijah, biasanya perempuan tuh tinggal dinikahin, udah selesai, diambil. Pada saat itu enggak. Rasulullah ngasih maharnya yang luar biasa. Ada yang tahu berapa mahar Rasulullah SAW keluarkan buat Khadijatul Kubra? Ada yang tahu? Saya ingetin, dulu kendaraan yang paling keren itu adalah onta betina. Ketika menikahi Khadijah, sama Ferrari itu, sama Ducati. Ketika menikahi Khadijah, Rasulullah mengeluarkan maharnya 40 onta betina. Nggak cukup di situ, Rasulullah tambahin lagi dengan 100 keping emas. Diundang ibu susuannya dalam acara pernikahan yang bernama Halimatus Sa'diyah, diberikan hadiah onta sebanyak 60 onta betina. Hari pernikahan itu Rasulullah ngeluarin 100 onta betina. Nikah sama perempuan ngasih 40 Ferrari. Ada laki-laki kayak gitu sekarang? Ini semuanya paling seperangkat alat sholat. Kalau ngasih emas juga nanya, Bu, lahirnya tanggal berapa deh? Tanggal 5 bulan 1 Mas. Oh ya udah dah, kita samain sama tanggal lahir ya, 5,1 gram. Ya padahal nggak punya duit. Nggak bakal ada yang niru, Pak. 40 Ferrari, siapa yang mau niru? Luar biasa. Menikahi Aisyah itu Rasulullah ngeluarin 500 keping emas untuk mahar. Kayaknya luar biasa Rasulullah. Nikah umur 25 tahun, ketika setelah nikah dengan luar biasa naik derajat perempuan. Orang kalau mau ngelamar perempuan udah lihat dong Muhammad nikahin Khadijah luar biasa, jadi naik derajatnya. Sampai sekarang orang Arab susah dikawinin, mahal-mahal. Sampai sekarang, Pak. Bapak boleh berangkat ke Arab, jadi makanya jangan pernah mimpi lah dapat perempuan Arab, mahal. Masih muda badannya langsing. Ya, orang Arab tuh masih muda badannya langsing. Setelah nikah apa yang harus disiapin? Harus ada rumah, harus ada mobil, pembantu yang nyuci lain, yang masak lain, yang ngurusin kebun lain, yang ngurusin anak lain. Kerjaan cewek perempuan di Arab itu nggak ada lain ceritanya, cuman ngelayanin suami. Selesai udah. Makanya mudanya perawannya dia kurus, pas udah menikah badannya jadi lebar. Orang kagak ngapa-ngapain. Kalau perempuan kita lihat dong tuh, dari muda langsing sampai sekarang langsing karena suaminya nggak ngasih makan. Itu beda aja doang. Nikah derajatnya naik perempuan. Nikah sama Rasulullah diajarin sama Khadijah berniaga, ngurusin perusahaan Khadijah sampai di umur 30 tahun, masya Allah terkenalnya luar biasa di Jazirah Arab. Kalau ngelihat Muhammad, orang tahu ini orang yang paling hebat dalam berniaga. Di umur 30 tahun, nama beliau pun dikenal sama orang Mekah yang luar biasa. Orang Mekah tuh takzim sama beliau. Sampai pada waktunya banjir terjadi di kota Mekah, sehingga batu Hajar Aswad terlepas dari Ka'bah. Ribut di Darun Nadwa. Ingat tuh, Darun Nadwa itu adalah DPR. Saya cerita aja nih, cerita. Ribut nih siapa nih yang narok Hajar Aswad ke Ka'bah?
Semua suku ngaku paling mulia, suku aku paling mulia, suku aku paling mulia, nggak bisa ketemu. Akhirnya ketemu keputusan, siapapun yang keluar dari pintu Ka'bah, maka dialah yang akan menaruh itu Hajar Aswad. Ternyata ketika omongan itu selesai keluar, ditungguin sama petinggi-petinggi Quraisy, keluarlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah, semuanya langsung sepakat kalau Muhammad yang keluar, oke, dialah yang akan menaruh itu yang namanya Hajar Aswad ke Ka'bah kembali. Dipanggil Rasulullah, semua seneng Pak, semuanya seneng. Saya nggak mau ceritain gimana Abu Lahab ketika lahir senangnya luar biasa. Ini semua orang Mekah tuh seneng sama Rasulullah. Rasulullah tuh menyenangkan luar biasa, nggak kayak kita ngeselin mulu. Rasulullah tuh nyenengin. Semua seneng ngelihat Rasulullah, senengnya luar biasa. Dipinta sama Rasulullah, ya Muhammad, kita udah sepakat hasil keputusan udah diketok palu, angkat nih Hajar Aswad taruh di Ka'bah. Rasulullah yang begitu luar biasa bijaksana langsung ngomong, wahai kepala-kepala suku, aku nggak bisa ngangkat ini Hajar Aswad sendirian. Kalian akan tersinggung semuanya karena aku dari Bani Hashim. Sekarang kusiapkan ini kain putih, dipanjangin kain putih, kemudian kepala-kepala suku dipanggil semuanya. Ayo hadir semuanya, bawa nih Hajar Aswad sama-sama. Peganglah pinggir kain tersebut sampai ke depan Ka'bah. Tuh bijaksananya. Gak kayak kita kan, kalau kita udah pengen jadi sesuatu, kita yang paling nongol sendirian, gak mau ngajak orang. Seakan-akan kita yang paling berjasa, betul gak? Apapun yang terjadi, ini gara-gara gue nih, kalau nggak ada gue nggak bisa nih gitu. Rasulullah enggak, dibawa semuanya sampai di depan Ka'bah, barulah Rasulullah taruh itu Hajar Aswad. Semuanya merasa puas dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai umur 30, masuk umur 35 masih orang kaya. Masuk umur 39 barulah Rasulullah SAW melihat keadaan kaum Quraisy. Beliau sedih, gundah, gelisah, galau, ngelihat bagaimana kehidupan hidup dalam keadaan jahiliyah, nyembah berhala, anak perempuan dibunuh dan segala macam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk. Di dalam mimpi Rasulullah diberikan petunjuk untuk uzlah menyendiri di Gua Hira atau Jabal. Beliau datangin jalan dari rumah itu sekitar 5 kilo. Ingat Pak, jadi kalau Bapak pernah umroh nanti tahu tuh jarak dari rumah Rasulullah ke Jabal Nur itu kurang lebih 5 kilo jalan kaki. Rasulullah naik ke atas, kemudian uzlah beberapa hari. Kemudian datanglah satu malaikat yang bernama Jibril dalam bentuk aslinya. Ingat dulu tahun kalau 51, 751 tambah 40. Jadi berapa itu? 791 tahun 791. Benar gak ya? 751 tambah 40. Beliau jadi nabi. Jadi tahun 791 Masehi. Kira-kira PLN udah ada belum tuh PLN? Belum, masih gelapnya luar biasa kota Mekah. Kalau Bapak sekarang naik ke Jabal Nur, hari ini nih, naik ke Jabal Nur, malam-malam ngelihat kota Mekah tuh indahnya luar biasa. Kalau dulu zaman Rasulullah gelapnya nggak karuan. Naik uzlah, minta petunjuk dari Allah, datang satu makhluk yang luar biasa besar dalam bentuk aslinya. Jadi Rasulullah tuh ketemu sama Jibril dalam keadaan asli itu cuma 2 kali. Satu ketika pertama kali datang kepada Rasulullah, dan yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Cuma 2 kali. Pertama datang Rasulullah ketakutan, dalam keadaan gelap, tahu-tahu cahaya yang begitu besar datang kepada Rasulullah SAW. Mundur Rasulullah, apaan nih? Bentuknya kayak begitu. Datang kepada Rasulullah langsung ngomong, ya Muhammad iqra. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Datang lagi, ya Muhammad iqra. Nah di dalam beberapa kitab termasuk di Ibnu Hisham itu disebutkan yang pertama Rasulullah jawab ma ana biqari, tapi yang kedua dan ketiga Rasulullah jawabnya ma aqra. Apa yang mesti saya baca? Karena kalau boleh saya tanya, kira-kira Jibril bawa Quran nggak? Ini kan nggak mungkin, Qurannya belum jadi, masa bawa Jibril baca. Ini Muhammad iqra, orang semua iqra ya Muhammad. Pertama ngomong ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Mundur lagi, iqra ya Muhammad, ma aqra, apa yang saya baca? Dipeluk sama Jibril, iqra ya Muhammad, ma aqra, nggak bisa, aku nggak, apa yang mesti dibaca? Barulah diajarin sama Jibril, kamu ikuti saya saja.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat surah Al-A'la turun kepada Rasulullah SAW. Itu juga pertanda bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Rasulullah SAW dari Jabal Nur, pulang ke rumah, masuk ke kamar, ambil selimut, berselimut, ketakutan, kedinginan. Ketemu sama makhluk yang gak pernah ditemui. Ini kira-kira nih, kita lagi acara maulid, tahu-tahu Jibril datang dalam bentuk aslinya. Kira-kira kita kabur gak nih? Malah kabur. Wah, apaan nih, gede banget. Sama Rasulullah pun berselimut. Khadijah datang, wahai suamiku, kenapa kok kamu keringat dingin keluar? Aku didatengin satu makhluk yang besarnya luar biasa. Dia mengangkat aku menjadi utusan Allah dan memberikan satu firman 5 ayat firman pertama dari Allah yang disebut dengan Iqra. Wah, segala macamnya cerita untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Allah. Apa kata Khadijah? Apapun yang keluar dari mulutmu ya Muhammad, aku yakini itu. Bersahadatlah pada saat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Masih ketakutan, maka Jibril datang kedua kali dalam bentuk yang berbeda. Bawa lagi surat, bawa lagi wahyu dari Allah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabir. Beberapa ayat itu surah yang keturun, ayat turun yang kedua. Wahai orang yang berselimut, ayo bangun-bangun, besarkan nama Allah. Mulai saat itu terus menerus Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril selama 23 tahun. Ini sejarahnya. Barulah Rasulullah SAW dakwah kepada orang-orang Mekah. Ingat, tadinya Rasulullah orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang luar biasa dikenal, orang punya kapasitas dan akhlak yang luar biasa oleh orang-orang Mekah. Ketika menjadi orang baik, orang Mekah senang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika menjadi Nabi, Rasulullah mengajak kepada kebaikan. Ingat, ketika mengajak kepada kebaikan, mulai ada orang yang benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran nih, remaku. Jangan takut. Sekarang kalau orang baik pasti disenengin orang. Tapi kalau kita sudah mulai ngajak kebaikan kepada orang lain, siap-siap akan ada orang yang ngebenci kita. Jadi jangan takut, Rasulullah udah duluan ngerasain. Jadi pertama kalau baik, oh coba deh Pak Sarwanto, baik Pak Haji Sarwanto, coba udah mulai ngajakin kebaikan. Yang salah dibenerin, yang bener harus dibenerin gitu. Yang salah dibilang salah, yang bener dibilang, wah udah mulai dibenci sama orang. Ah sok tahu, masih muda walaupun udah kolot, masih muda walaupun kolot, udah mulai ngebenerin orang, udah mulai dibenci aja. Itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Mulailah beliau berdakwah 13 tahun di kota Mekah karena kebencian orang Quraisy. Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dari kota Madinah inilah kemudian Rasulullah SAW sukses dalam mendakwahkan agama Allah, dan alhamdulillah agama itu sampai kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya panjang Pak kisahnya, tapi ini karena waktunya nggak bisa, saya sih sengaja biarin aja. Ini ngaji nih Pak Haji, biar kita tahu bahwa, maksud saya gini, berapa banyak kita hadir di maulid. Kita cuman ngadirin maulid cuman untuk lucu-lucuan aja, betul ya Bu? Ini sekarang sejarah saya bukain biar Bapak pulang bawa hadiah. Ayo, kalau memang kita mau cinta kepada Rasulullah, bukan hanya perayaannya saja, kenali siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yakin bahwa Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada kita, tidak bisa diragukan. Rasulullah cinta kepada umatnya itu melebihi kecintaan para nabi kepada umatnya. Rasulullah itu cintanya kepada kita, Masya Allah, tidak pernah kita dilupakan oleh Rasulullah SAW. Setiap hidup beliau Rasulullah SAW selalu mendoakan kita, gak pernah lepas ingat dengan umat. Rasulullah rela untuk tidak makan asalkan sahabat atau umatnya bisa makan. Rasulullah ngabisin hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Tiap malam Rasulullah nangis di hadapan Allah untuk kita. Bahkan menjelang matinya beliau, ketika beliau dalam sakaratul maut pun masih ingat dengan kita. Ya.
Ketika udah waktunya Rasulullah dalam keadaan demam, sakit, datang Jibril alaihissalam, nanya Rasulullah, wahai Jibril, apa hakku? Apakah kau sudah dapat kabar dari Allah? Apa hak yang diberikan Allah buat diriku? Kata Jibril, wahai Rasulullah, seluruh alam semesta ini dihiasin semuanya untuk menerima ruhmu datang kepada Allah. Tapi itu nggak bikin Rasulullah bahagia. Sampai Rasulullah tanya, wahai Jibril, apa hak untuk umatku? Kemudian Jibril katakan, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kuharamkan surga sebelum umatmu Muhammad masuk seluruhnya ke dalam surganya. Baru kemudian Rasulullah senyum. Kemudian datanglah dua malaikat ngetok pintu. Assalamualaikum. Ingat tuh, Israel aja nggak mau nyabut nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya malaikat yang nolak perintah Allah itu cuma Israel, Pak. 2 kali nolak. Pertama ketika pemilihan atau pembagian tugas. Sebelum alam semesta ini diciptain, udah ada manusia, ada Adam, dibagi tugas tuh Jibril, kau sampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Apa jawaban Jibril? Ingat ya, malaikat itu la yu'malu ma yu'marun. Gak akan mengerjakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada nafsunya. Kalau disuruh sujud, sujud aja. Sampai kapanpun suruh sujud, gak bakalan ngapa-ngapain. Jibril, kamu sampaikan wahyu kepada hamba-hambaku. Kata Jibril, siap Allah. Panggil lagi Mikail, ini Adam udah aku ciptakan, kau sampaikan rahmat dan keberkahan bagi umat manusia di muka bumi. Siap Allah. Ridwan, Ridwan ada sini, Ridwan nggak ada ya. Ridwan ini udah mulai nih, ada Nabi Adam alaihissalam, kau jaga pintu surga. Malik panggil lagi, ya Allah, kau jaga pintu neraka. Raqib Atid mulai tulis kanan kiri untuk kebaikan dan keburukan manusia. Munkar Nakir, ini Adam udah mau ada, nanti bentar lagi dia akan jadi khalifah di muka bumi, bakal ada yang mati masuk ke alam kubur. Kau tanyakan pertanyaan alam kubur. Siap Allah. Israfil, ya Allah, kau jagain trompet sangsakalani. Kalau ku perintahkan tiup. Kapan ya Allah? Kiamat. Sampai sekarang tuh satu-satunya malaikat yang nganggur makan gaji buta Israfil. Begini aja kalau pas lepas. Sampai sekarang kalau Allah tiupin suruh tiup baru tiup. Nah, Israel panggil Israel, kau cabut nyawa manusia. Israel nolak. Padahal nggak ada nafsu. Kata Israel, ya Allah, kenapa yang lain enak, urusan saya kagak enak? Oh, saya mesti nyabutin nyawa manusia, ntar manusia pada kesel sama saya. Kata Allah, udah tenang aja Israel, pokoknya cabutin aja nyawa manusia. Setiap kau cabut nyawa manusia, ku jamin setiap manusia yang kau cabut nyawanya tidak akan pernah ingat akan dirimu. Benar nih Allah? Benar, jaminan dari aku. Oke lah kalau gitu, makanya sampai sekarang kalau orang meninggal nggak ada yang nyebut Israel. Kenapa dia meninggal? Sakit. Kenapa dia meninggal? Jantung. Kenapa dia meninggal? Ketuaan kayak Pak Mus, nggak mati-mati kalau Pak Mus mah. Kenapa dia meninggal? Ketabrakan. Kenapa dia meninggal? Corona. Nggak ada yang ngomong, padahal simple. Kenapa dia meninggal? Dicabut nyawanya sama Israel. Ada nggak yang ngomong begitu? Kenapa dia meninggal? Dicabut nyawanya sama Israel. Nggak ada. Satu-satunya nama yang saya sebutin tadi yang tidak dinisbatkan kepada manusia itu Israel. Ya di rumah saya yang azan Ridwan. Malik banyak nama manusia yang namanya Malik. Raqib ada, Atid banyak. Satu-satunya nama yang kagak dinisbatin ke manusia itu cuma Israel. Nggak ada orang tua yang mau ngasih nama anaknya Israel. Emaknya udah tua, wah, kesakitan lagi demam, pintu ditutup, ketok. Assalamualaikum, siapa? Israel. Ya mati dulu Bang. Oke, nggak bakal dinisbatin dah, itu mah nggak bakal dinisbatin. Nah, yang kedua, ketika diperintahkan untuk mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga nolak. Ya Allah, enggak. Ini orang lebih mulia dibandingku. Tidak akan pernah kau ciptakan aku kalau bukan karena dirinya. Nggak sanggup ya Allah aku mencabut nyawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana caranya? Dianterin Israel sama siapa? Sama Mikail. Udah, yang penting kamu dianterin sama Mikail, datang turun ke muka bumi, tanya sama Muhammad, mau nggak dia dicabut nyawanya? Tuh enaknya tuh para nabi. Kalau para nabi itu semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebelum meninggal Israel nanya mau mati apa kagak? Nggak kayak kita.
Ada orang lagi ngaji gini ngerokok, makan, tapi toto mati banyak Pak. Lagi duduk begini pengajian. Ini kan saya ulang-ulang terus nih pengajian kayak begini. Alhamdulillah besok masuk koran. Remako mengadakan Maulid Nabi di RT 2 RW 8 Kelurahan Binong. Pengajian Maulid Nabi, seluruh jamaah meninggal dunia kecuali yang ceramah. Ya kan gak ada yang tahu tuh mati. Tapi kalau ini luar biasa tuh. Nah ini minta turun sama Mikail, turun dianterin ketok pintu. Assalamualaikum, yang keluar siapa? Fatimah Zahra. Ngelihat, wah ini orang kagak dikenal. Mau ngapain? Saya mau ketemu dengan ayah. Mohon maaf ayahku lagi sakit keras. Mungkin besok atau lusa kau bisa balik lagi. Kira-kira gitulah dialognya. Tutup lagi pintu, datang ke Rasulullah, ditanya, siapa ya Fatimah? Aku nggak kenal wahai ayah. Dikasih tahu, itu orang adalah yang memisahkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Lagi ngobrol begitu, tahu-tahu dua-duanya udah masuk di hadapan Rasulullah, ngucapin assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullah. Datang ke Rasulullah, dilihatin ada Mikail, ada Israel. Ditanya Jibril mana? Jibril lagi ngehias, panggil Jibril, panggil turun. Tanya sama Israel, ya Rasulullah, apakah sudah siap engkau waktunya untuk mau berhadapan kepada Allah? Kata Rasulullah, jalankan tugasmu wahai Israel. Sebelum dicabut, Mikail izin, wahai Rasulullah, aku hanya tugas mengantar Israel sampai di depan. Aku izin pamit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya silakan wahai Mikail, kau pergi. Lihat, ada malaikat yang disebut Malaikatul Muqarrabin. Malaikatul Muqarrabin itu malaikat yang dekat dengan Allah. Ada 4 Pak. Ini pangkatnya jenderal nih. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Disebutnya Malaikatul Muqarrabin. Mikail itu termasuk malaikat yang bintang 4 jenderal. Ketika beliau sudah izin dari Rasulullah SAW, beliau keluar itu bukan balik kanan, tapi beliau jalan mundur terus sampai di depan pintu, barulah keluarkan sayapnya, beliau ngepak naik ke atas. Makanya ini saya saranin kalau datang ke Rasulullah nanti ada kesempatan ziarah ke Rasulullah di kota Madinah, kalau ziarah jangan main jalan lurus aja. Jalan sampai depan Rasulullah, jalannya mundur ke Babul Baqi. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Adab tuh diatur. Sampai imam aja di Masjid Nabawi itu beda. Ada kesunahan kalau imam habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam itu yang paling bagus sunnahnya langsung berhadap ke kiri. Jadi kiblat adanya di kiri, jamaah adanya di kanan. Jadi ngadep tuh, miring sedikit, itu sunnah. Di semua masjid begitu. Tapi khusus di Masjid Nabawi nggak boleh imam langsung ngadepin kiblatnya di kiri, makmumnya di sebelah kanan. Kenapa? Ketika imam berbalik seperti itu, ada Rasulullah SAW di belakang. Ini adab namanya. Maka pulang. Ketika pulang sudah naik ke atas, Israel baru izin. Mulailah dicabut pelan-pelan. Dari kaki dicabut, sakitnya luar biasa. Padahal Israel dapat perintah untuk cabut kekasihku dengan yang selembut-lembut. Tetap berasa sakitnya luar biasa, naik dari kaki ke atas. Langsung ngomong Rasulullah, ya sakarat, sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Nanya Rasulullah, ya Israel, apakah seluruh umatku akan merasakan sakitnya seperti ini? Iya ya Rasulullah. Kemudian beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau naik angkat tangan kepada Allah, ya Allah, limpahkan seluruh penyakit pencabutan nyawa umatku kepada. Ini bukti cintanya. Naik pelan-pelan ke paha sampai ke dada, menjelang masuk ke tenggorokan, mulai bibir Rasulullah SAW bergetar. Dideketin sama Sayyidina Ali, seakan-akan seraya ngomong, deketin, ngomong Rasulullah, aqimus shalah, dirikan sholat. Ittaqun nisa, jaga perempuan-perempuan di kalian. Dan yang terakhir keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ummati, ummati, ummati. Kita Pak,
Beliau ingin meninggal aja masih nyebut kita sebagai umat. Makanya kalau bicara cinta, cintanya Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan cinta siapa. Setelah meninggal nanti di yaumil kiamat dihancurkan. Orang pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah bukan Nabi Adam. Rasulullah itu Nabi terakhir. Tapi ketika nanti masa pembangkitan, orang pertama yang dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil hisab pertama kali adalah Rasulullah SAW. Ketika beliau dibangkitkan, nyebut nama, bertanya nama istrinya? Enggak. Rasulullah nyebut nama anaknya? Enggak. Apa yang ditanyakan kepada Allah? Ya Allah, kaifa halu ummati, wahai Allah, bagaimana keadaan umatku saat ini ya Allah. Kita lagi yang disebut. Nanti di yaumil hisab pun demikian. Banyak di antara kita yang akan dibantu oleh Rasulullah SAW menyeberangi sirat. Walaupun sampai Rasulullah sudah masuk di dalam surga, satu-satu nabi yang paling sibuk keluar masuk dari surga untuk menyelamatin umatnya yang berada di neraka, yaitu Rasulullah SAW. Cintanya Rasul nggak bisa dibandingkan dengan cintanya siapapun. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ngadain maulid aja masih dikatain bid'ah, betul? Padahal kalau istri kita ulang tahun, kita nggak ngasih hadiah, kira-kira marah nggak istri kita? Marah. Coba aja, udah mulai lupa ya sama aku, udah ada cewek lain gitu kan. Sama bapak juga begitu, kalau ulang tahun bapak nggak diingat sama bini, marah kita. Nah, gimana tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ayo buktiin, jangan cuma di bibir, ayo buktiin. Salah satunya, yuk banyakin baca sholawat. Kata Rasulullah, ana a'rafu ummati bi khairun min walid ya'rifu waladahu. Aku mengenal umatku itu lebih baik dibanding orang tua yang mengenal anaknya, kata Rasulullah. Kalau kita kenal anak, ibu nih, apalagi anak dari jauh aja udah ketahuan tuh, si A. Wah, udah ketahuan, walaupun bajunya beda, wah itu anak saya tuh. Tapi Rasulullah mengenal umatnya lebih baik dibanding orang tua yang mengenal anaknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum wa lam tatawajjah ma'hum? Ya Rasulullah, kamu bagaimana bisa mengenal umatmu wahai Rasul, sedangkan engkau nggak pernah ketemu sama umatmu? Apa jawaban Rasulullah? A'rafu ummati biqadri salatihim alayya. Aku mengenal umatku tergantung banyaknya umatku membaca sholawat kepada. Masih kurang puas, Ibnu Mas'ud nanya lagi, kaifa ta'rifu, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu yang baca sholawat banyak sama yang enggak? Kata Rasulullah, orang yang baca sholawat yub'asu bil ma'sar qadda'is samas. Mereka yang sering baca sholawat dibangkitkan nanti ketika di padang mahsyar itu terang layaknya cahaya matahari. Maka ntar kita tinggal liatin nih ketika kita di padang mahsyar ya, mudah-mudahan nih semuanya cahayanya terang semua nih. Jadi ketahuan ntar kalau yang mukanya gelap, wah ini orang kagak pernah sholawat nih. Ya, orang yang benci sama sholawat, orang yang benci sama maulid itu mukanya udah pasti gelap aja. Nah, kalau kita kan sering baca sholawat, insya Allah muka kita terang laksana cahaya matahari sehingga Rasulullah mudah untuk memberikan syafaat. Ayo cinta kita buktikan dengan baca sholawat. Nggak ada ruginya orang baca sholawat. Sebelum kita diperintahkan baca sholawat, Allah saja bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya udah tahu semua lah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, satu sholawat itu dibalas 10 dengan kebaikan. Nggak ada ruginya baca sholawat. Setiap bacaan yang kita baca, lari langsung kepada Allah, bilang sama Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang membacakan sholawat kepada kekasihmu. Apa jawabannya? Itu kata Allah, kamu balik lagi ke langit bumi dan sholawatkan kepada orang yang membacakan sholawat kepada kekasihku sampai yaumil kiamat. Maka nggak ada ruginya. Ayo banyakin baca sholawat. Yang kedua, ayo ziarahi Rasulullah SAW. Jangan cuma ngaku cinta, suruh umroh ogah. Giliran suruh umroh nggak ada duit, beli mobil bisa kredit, beli motor bisa kredit. Datengin Rasulullah SAW, ziarah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, maka sama dia ziarah kepadaku ketika aku hidup.
Ayo motivasi dari sekarang, kumpulin duit buat bisa berangkat umroh. Jangan ngaku cinta sama Rasulullah kalau nggak mau ziarah. Datengin, di dunia aja nggak pernah ngucapin salam ke Rasul, gimana Rasulullah mau kenal? Datengin sampai di makam Rasulullah, ucapin salam, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Ingat, ketika kita ngucap salam, pasti Rasulullah SAW menjawab salam kita. Seenggaknya kan datang, oh ini nih Pak Juniwan, kan pernah haji. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab waalaikumsalam ya Juniwan, gitu. Enak dapat salam. Assalamualaikum, kalau Pak Bowo kan beda, kayak apa suaranya beda. Ketika assalamualaikum ya Rasulullah, Pak Rasulullah bingung, nih Pak Bowo apa Jokowi? Bingung suaranya. Ya pokoknya coba lah ya, datang, harus ada motivasi dari kita untuk bisa ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua tuh tanda cinta. Jangan cuma ngomong cinta tapi nggak mau datang umroh. Ayo berusaha bagaimana caranya bisa berziarah ke Rasulullah SAW. Jadi motivasi. Sebelum nyawa kita habis, kita sudah ketemu dulu dengan Rasulullah di dunia. Insya Allah kita ziarah Rasulullah di dunia. Ketika Rasulullah kita datang ngucapin salam, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Rasulullah SAW di akhirat kelak. Yang ketiga, yuk ikutin sunnah baginda Rasulullah SAW. Berusaha Pak, walaupun nggak sama, tapi usahakan bisa ngikutin. Kalau Rasulullah tahajud sampai bengkak-bengkak, ya setidaknya kita jangan pernah tinggalin tahajud. Walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting ngikutin sunnahnya. Rasulullah bisa puasa Senin Kemis, ya kita Seninnya doang nggak apa-apa, Kemisnya nggak puasa. Yang penting ada puasa sunnah yang kita lakuin. Ya syukur-syukur kita bisa menyamai dengan Rasulullah SAW. Nggak ada yang nggak bisa. Karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap apapun yang dicontohkan Rasul itu menjadi contoh buat kita. Bisa nggak kita lakuin? Bisa, karena Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ingat tuh bahwa Allah sudah mengutus kepada kalian satu Rasul dari golongan kalian, dari manusia. Beliau bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, manusia. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sama bisa kita lakukan. Saya pernah sampaikan, cuman Rasulullah lakukan, semua bisa kita lakukan, cuman kitanya doang yang kagak mau. Bisa nggak kita sholat tahajud sampai bengkak-bengkak? Bisa. Coba buktiin malam ini. Jam 1 sholat sampai jam 4. Iya bengkak, pokoknya bengkakin kayak gimana caranya. Bisa, cuman kitanya kagak mau. Rasulullah hartanya banyak, tadi udah saya ceritain tuh. Nikah dengan perempuan yang kaya juga. Meninggal beliau tidak meninggalkan walau cuman 1 dinar. Beliau 1 hari sebelum meninggal aja masih minta minjem gandum ke tetangganya. Habis hartanya di jalan Allah. Bisa nggak kita niru? Bisa, cuman kita nggak mau. Masih mikir nih duit, waduh ini aset kacau nih kalau kita habisin, nggak bisa. Nah kita nggak mau tuh. Padahal yang niru lah, tetap kita harus sedekah, harus bisa keluarin harta kita di jalan Allah. Niru nih Rasulullah SAW. Jangan cuman yang saya bilang tadi, nikah aja urusannya. Kalau kawin lagi aja mau, baru sunnah Rasul nggak ada Pak. Ya saya sampaikan, sunnah Rasulullah itu bukan nikah lagi 2, 3, 4 bukan. Ingat nih saya sampaikan sekarang. Nikahnya benar sunnah, makanya Rasulullah bilang as'an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikahnya itu sunnah Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah nikah dengan Khadijah umur 25 tahun, belum jadi nabi sama kayak kita. Bininya berapa ya? 1. Kagak ada Rasulullah nikah 2, 3 belum jadi nabi. Sama kayak kita nih manusia biasa. Rasulullah nggak nikah 2, nikah 3. 1 istrinya Khadijah. Walaupun teman-temannya punya istri yang banyak pada saat itu di Mekah. Rasulullah cuma 1, Khadijah aja. Sampai kapan? Sampai Khadijah meninggal dunia. Barulah Rasulullah SAW menikah 2, 3, 4. Makanya kalau bapak ingin nikah 2, 3, 4, gampang, doain bini pertamanya mati. Baru boleh nikah tuh sunnah. Kalau masih ada jangan nikah. Rasulullah nggak pernah nikah 2, nikah 3. Rasulullah 1 sampai bininya meninggal. Ingat, ketika umur 40 tahun Khadijah masih hidup nggak? Masih hidup, dampingin Rasulullah SAW. Ketika beliau jadi nabi, jadi rasul, la yantikul hawa in illa wahyu yuha.
Allah Rasulullah tuh nggak akan pernah berbuat, tidak akan pernah berkata-kata kecuali itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah jadi nabi, nikahnya Rasulullah itu karena perintah dari Allah, bukan kemauan diri sendiri. Ini kan kita kagak, cewek cakep noh nikah lagi, janda ada, janda ada. Kan gitu perintah agama. Perintah agama gimana? Ya janda-janda tuh harus kita santunin. Yang tua, yang muda kawinin katanya. Itu kan bukan begitu, pokoknya ikutin tuh sunnah Rasulullah itu cuma satu ya. Nah, adapun nikah dua, nikah tiga dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan Sauda, dengan Maria, dengan Aisyah, semuanya nikah Rasulullah itu perintah dari Allah. Ada hal-hal yang perlu dipelajari ketika Rasulullah mendidik Aisyah. Rasulullah mendidik Hafsah, mendidik Zainab, itu beda-beda Pak. Nah itu yang dipelajarin, bukan nikahnya. Itu perintah Allah, bukan kemauan Rasul. Nah ada nggak, boleh nggak nikah 2, 3, 4? Boleh, itu perintah Allah. Tapi jangan sampai mentok di masna wa sulasa wa ruba. Ujungnya ada fa'in khiftum ala ta'dilu fawahid. Jadi boleh nggak kita nikah 2, 3, 4? Boleh. Tapi intinya bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, zolim kepada istri, itu dosa besar. Setuju nggak Bu? Mudah-mudahan RT 2 nggak ada yang nikah 2, nikah 3, 4, nggak ada. Kecuali kalau bininya udah pada mati, nggak ada masalah. Boleh itu silakan. Ayo orang kagak ada silakan. Nah ini mudah-mudahan kita pakai. Yang pertama baca sholawat. Kedua ayo kita berusaha bagaimana caranya bisa ziarah ke Rasulullah. Yang ketiga ikutin sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ibu bapak bawa ke rumah. Ayo berubah. Setiap acara maulid kita biar tahu siapa Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, buktikan cinta kita kepada Rasulullah sehingga kita bisa dipertemukan oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu lagi, tadi saya bilang sedekah nih, walaupun pada ngantuk-ngantuk keluar duit, mau nggak ya? Mau ya Pak ya, keluar duit ya, ikutin Rasulullah nih sedekah. Sedekah itu ibadah yang paling susah Pak. Nanti saya mulai dari awal. Jadi kalau ngajarin orang, jangan ngajarin orang doang jadi calo, nggak boleh. Ya, kalau bisa kita duluan. Kebaikan itu jangan kasih orang, rugi. Ya. Kebaikan itu kalau bisa kita duluan. Sholat jamaah. Nah kita ada sholat jamaah nih. Bagian depan tuh pahalanya gede nggak? Gede. Kita duduk di saf kedua, tahu-tahu saya datang, Ustadz Asrofi datang, duduk di saf kedua khutbah Jumat, khotibnya naik ke atas mimbar. Kosong nggak tuh saf depan? Kosong. Bapak apa yang lakuin kalau ngelihat saya sama ngelihat Ustadz Asrofi, di sebelahnya lagi ada bupati, kira-kira apa yang Bapak lakuin? Pasti mempersilahkan, Ustadz di depan. Kalau masalah pahala jangan kasih siapa-siapa, ambil duluan. Bodoh amat mau kiai, mau pejabat, ini pahala, maju ke depan duluan. Kalau masih muat baru kasih orang lain. Ingat tuh, kalau kebaikan jangan kasih orang lain, ambil duluan. Tuh urusan pahala. Jadi kalau udah mau suruh sedekah harus duluan. Sedekah itu ibadah yang paling susah Pak. Ya sholat tuh setan yang gangguin cuma satu. Puasa yang gangguin setannya cuma satu. Tapi sedekah itu yang gangguin 70 setan. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtuduror Solo. Beliau pernah ceramah, beliau katakan orang yang bisa sedekah itu bisa mengalahkan 70 setan. Salah satu jamaah pulang ke rumah, dia mau buktiin apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Dikumpulin hartanya di atas meja, sertifikat, emas bininya, semuanya ditaruh di atas meja. Bininya datang, Pak mau ngapain? Kata Habib Ali, kalau kita sedekah itu bisa ngalahin 70 setan. Hari ini akan saya buktikan, saya akan ngalahin 70 setan, harta saya akan saya sedekahkan. Apa jawaban istrinya? Enak aja, ngumpulin duit udah susah segala macam. Pokoknya intinya nggak jadi itu sedekah. Balik lagi nih orang ke Habib Ali, dia ngomong, Habib Ali benar omongan antum. Kenapa? Jangankan 70 setan, satu setan di rumah aja saya susah. Makanya tapi ibu-ibu sini mah nggak ada yang muka setan, insya Allah baik-baik semua ya Bu ya. Ini ibu-ibu ahli surga semua insya Allah.
Jadi jangan dilarang kalau bapak-bapaknya mau sedekah ya. Mudah-mudahan malam ini saya kebetulan lagi ngebangun pesantren. Kalau memang berkenan silakan. Ya, saya minta dukungan juga. Pesantrennya juga di Binong buat orang Binong. Nah kemarin juga alhamdulillah di tempat Bang Dede dapat juga buat pesantren lagi ngebangun. Kurang lebih butuh dana sekitar 4-5 miliar. Doain mudah-mudahan Allah kasih kemudahan sehingga pesantren ini bisa terwujud dan bisa mendidik anak-anak Binong ini untuk jadi pejuang-pejuang agama Allah dan agama Rasulullah SAW. Saya minta bapak-bapak silakan keluarkan harta terbaiknya. Bismillah. Kecil ikhlas bagus nggak? Bagus ya. Tapi yang lebih bagus lagi gede kalau ikhlas. Jangan ngomong kecil ikhlas mulu, kecil gede ikhlas. Gedenya gimana? Ya terserah lah kayak gimana, silakan aja. Nanti ada panitia yang keliling, saya minta hadroh bacain sholawat sambil keliling. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ini mah bukan ngajarin, sharing aja, bukan sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وجدنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله تعالى Tuhan kami Nabi Muhammad, Nabi kami, agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Allah kami Rabbuna kami wasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa nima kafi alhamdulillah. As-sa'riyah akidah kami, syafi'iyah madhab kami, ahlus sunnah ajaran kami, simpudur amalan kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mat kafi alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Ustadz Haji Amrullah telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan hikmah, saat pulang mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan. Selanjutnya penutupan dengan doa yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Asrofi. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, mari kita bersama mengadakan tangan ke atas wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara hari ini dari awal sampai akhir penuh berkah, ilmunya manfaat, kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih nanti kita akan bertemu Allah dengan husnul khatimah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bil hadratil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum yarhamhum darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa
وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم وغم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فمن عذابك نستجير. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.